Tetapi hari ini, di hari mulia ini, Bapak DPR yang kami hormati, telah terjadi sejarah yang memilukan hati, yang begitu keji dan jahat, menghapus bukti-bukti sejarah, prasasti-prasasti dicopot oleh orang-orang jahat. Ini adalah sebuah tindakan konspirasi politik yang masif dan terstruktur. Saya sebagai mantan wali kota menyampaikan permohonan maaf kepada bapak-bapak unsur kemusbidan, instansi vertikal, Bapak Kapolres dan jajaran, Bapak Dandim dengan jajaran, Bapak Kajari dengan jajaran, pengadilan dengan jajaran, bahwasanya jabatan-jabatan bapak-bapak itu adalah jabatan karir, bukan jabatan politik. Ya, jangan bermain curang. Kami yakin ada orang yang menyuruh, ada orang melakukan untuk menghapuskan bukti sejarah seperti ini. Kalau yang tidak mampu bekerja, jangan membuat keonaran, jangan ganggu, jangan rusak fakta-fakta sejarah seperti ini. Sangat naif dalam hati kami. Fakta-fakta ini bisa kami pertanggungjawabkan, dan surat kami tadi sudah kami layangkan ke Kapolres Kota Salam yang kita cintai saat ini sebagai pertinggal, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat surat kami ini akan kami sampaikan kepada Bapak Kapolda, Kapolri, dan Komisi 3 DPR RI, termasuk mengusut hal-hal yang kriminal yang terjadi di Susalam. Dengan peristiwa yang kami ketahui pada hari ini, di mana ini yang prasasti dicuri, prasasti, ya. Prasasti. Ini adalah bagian daripada aset daerah, ya kan? Ini bagian daripada aset daerah yang harus memang diamankan dan dilindungi oleh pemerintah, siapapun pemerintahnya. Oleh karena itu kita berharap, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Merasati tadi, bahwa persoalan ini dan beberapa persoalan ini sudah dilaporkan kepada kepolisian, ya kita juga dari lembaga DPR mengharap kepada selaku penegak hukum untuk mengusut, karena ini adalah aset daerah, karena ini bersumber dari uang daerah ya, uang rakyat. Dan karena itu apa yang menjadi harapan Bapak Merasati tadi, ini kami akan coba menyampaikan kepada pimpinan DPR nanti. Saya pikir Kecamatan Longkip, Langge, Kecamatan Sultan Dolat, bahwa sebagai warga negara yang baik untuk menghormati sebuah sejarah, kita tidak pernah mengingkiri dan bantah serta sanggah Soekarno-Hatta adalah Bapak proklamator yang memerdekakan Indonesia. Demikian juga Bapak Profesor Ali Hazmi, ya, seorang tokoh karismatik Aceh yang merubah nama Simpang 4 menjadi Subul Salam. Dan 14 September 62 beliau pernah berkunjung ke Subul Salam. Pertama mengibarkan saka merah putih berada di Kecamatan Runding, baru pindah ke Kecamatan Simpang Kiri. Siapa pernah bisa membantah bahwasanya Bapak Makmur Saputra itu menjadi PP Bupati Singkil, pernah menjadi bupati di Aceh Singkil? Siapa membantah Bapak almarhum Raja Ulasi Ujung pernah menjadi camat Simpang Kiri? Bapak Dumsah pernah menjadi camat Simpang Kiri? Bapak M. Yunus di depan Dosmir, depan Asilmi, pernah menjadi camat Simpang Kiri? Almarhum Bapak Haji Awaludin Ujung pernah menjadi dan ramil di Kecamatan Simpang Kiri. Bagaimana dengan wilayah Singkil, kewedanan Singkil pada waktu itu? Terdiri dari 4 kecamatan, Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, dan Kecamatan Simpang Kiri bersatu padu. Alhamdulillah, 2 Januari 2007 lahir Subul Salam dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007. Siapa pernah membantah Bapak Haji Asmaudin pernah menjadi PJ Wali Kota Subul Salam? Siapa pernah membantah Bapak Martin Deski pernah menjadi PJ Wali Kota Subul Salam? Tetapi hari ini, di hari mulia ini, Bapak DPR yang kami hormati, telah terjadi sejarah yang memilukan hati, yang begitu keji dan jahat, menghapus bukti-bukti sejarah, prasasti-prasasti dicopot oleh orang-orang jahat. Ini adalah sebuah tindakan konspirasi politik yang masif dan terstruktur. Oleh karena itu kami sudah membuat surat kepada Bapak Kapolres, tembusan kepada Komisi 3 DPR RI, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda Aceh mengusut tuntas prasasti yang dibongkar. Tidak hanya yang ada di lapangan Beringin Kota Salam, tetapi ada di terminal Subul Salam. Ini buktinya dan faktanya, kawan-kawan media semuanya. Dan 1 prasasti di lapangan bola kaki di Kecamatan Runding. Dan ini bukti prasasti di SMP 1 Simpang Kiri. Oleh karena itu, tangan-tangan jahil seperti ini, kalau tidak mampu untuk membangun, jangan merusak. Jangan merusak. Darah pertaruhannya untuk melahirkan Kota Susalam. Nikmati sajalah. Saya sebagai mantan wali kota menyampaikan permohonan maaf kepada bapak-bapak unsur kemusbidan, instansi vertikal, Bapak Kapolres dan jajaran, Bapak Dandim dengan jajaran, Bapak Kajari dengan jajaran, pengadilan dengan jajaran,
bahwasanya jabatan-jabatan bapak-bapak itu adalah jabatan karir, bukan jabatan politik. Oleh karena itu bapak pelaku politik di Susalam, ya, jangan bermain curang. Kami yakin ada orang yang menyuruh, ada orang melakukan untuk menghapuskan bukti sejarah seperti ini. Kalau yang tidak mampu bekerja, jangan membuat keonaran, jangan ganggu, jangan rusak fakta-fakta sejarah seperti ini. Sangat naif dalam hati kami. Oleh karena itu kami menyampaikan aspirasi ini, Pak Dewan yang terhormat, sampaikan kepada pimpinan Dewan. Semoga mempunyai pikiran yang jernih dan rasional. Bahwasanya Susalam ini kita lahirkan bersama-sama dengan doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Susalam. Fakta-fakta ini bisa kami pertanggungjawabkan, dan surat kami tadi sudah kami layangkan ke Kapolres Kota Susalam yang kita cintai saat ini sebagai pertinggal. Dan semudahan dalam waktu dekat surat kami ini akan kami sampaikan kepada Bapak Kapolda, Kapolri, dan Komisi 3 DPR RI, termasuk mengusut hal-hal yang kriminal yang terjadi di Susalam. Tercecernya dokumen negara, kenapa sampai dengan hari ini tidak terbongkar? Perampokan toko emas, kenapa sampai dengan hari ini tidak tahu siapa pelakunya? Masyarakat ingin nyaman, ingin aman, ingin damai dalam negeri sada kata Bumi Syekh Hamzah Pansuri. Demikian mungkin Bapak Dewan. Pak Dewan mungkin silakan kalau ada tanggapan. Baik. Terima kasih Bapak Pembangunan, yaitu Bapak Merasakti, terkait dengan peristiwa yang kami ketahui pada hari ini, di mana ini yang prasasti dicuri. Prasasti, ya. Prasasti. Ini adalah bagian daripada aset daerah. Iya. Ya kan? Ini bagian daripada aset daerah yang harus memang diamankan dan dilindungi oleh pemerintah, siapapun pemerintahnya. Oleh karena itu kita berharap, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Merasakti tadi, bahwa persoalan ini dan beberapa persoalan ini sudah dilaporkan kepada kepolisian, ya kita juga dari lembaga DPR mengharap kepada selaku penegak hukum untuk mengusut, karena ini adalah aset daerah, karena ini bersumber dari uang daerah yang uang rakyat. Dan karena itu apa yang menjadi harapan Bapak Merasakti tadi, ini kami akan coba menyampaikan kepada pimpinan DPR nanti. Saya pikir demikian. Sedikit lagi kawan-kawan semua, di dalam prasasti ini ada lambang burung Garuda. Burung Garuda itu adalah lambang negara kita. Siapa yang merusak lambang negara berarti termasuk merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu sebagai tambahan rekan-rekan media. Terima kasih. Baik. Seharusnya Pak, prasasti ini sebagai salah satu monumen nasional di Kota Susalam, apa seharusnya tindakan dari pemerintah setempat itu Pak untuk menjaga ini Pak? Dari legislatif lah, legislatif. Andai pun misalnya sebuah pembangunan yang sudah dibangun semasa pemerintah dahulu, kalau ada di situ prasasti, ketika ini direnovasi ringan atau berat, kalau ini memang harus dibongkar, seharusnya ini diamankan. Setelah selesai pembangunan, ini kembali dilengketkan, bukan dihilangkan, bukan dimusnahkan, karena itu adalah sebuah dokumen yang penting, ya, untuk mengingatkan bahwa ya, sebuah pembangunan itu adalah bersumber dari dana APBK ataupun uang masyarakat. Melihat monumen saat ini Pak, seperti ini yang terlihat, yang tidak terawat, bagaimana tanggapan Bapak melihat ini Pak? Ya, kalau kami menyikapi persoalan ini mungkin ya kelalaian atau ketidaktanggapan daripada pemerintah, sehingga banyak gedung-gedung ya terkesan terabaikan, ya kan, tidak terpelihara. Namun kami juga sedikit tahu bahwa di setiap SKPK yang membina ini kadang ada yang diajukan untuk perawatan, ada juga yang tidak. Ya gini Pak, pandangan Bapak secara politik, apakah ini bukan merupakan sebuah kehilangan sejarah? Karena kita tahu Bapak Merasakti adalah Bapak Pembangunan yang sudah secara umum kita tahu bahwa Bapak Merasakti adalah Bapak Pembangunan. Apakah ini bukan merupakan penghilangan? Sedikit lagi rekan-rekan saya tambahkan. Informasi awal bahwasanya prasasti ini dicopot adalah dari masyarakat. Salah seorang masyarakat datang ke rumah, salah seorang masyarakat dari terminal datang ke rumah, salah seorang masyarakat dari Unding datang ke rumah, nyatakan ini sudah dibongkar dan dicopot. Nah, khusus untuk lapangan Beringin ini sangat disayangkan. Ini jantung kota, alun-alun, di depannya ruko dan rumahnya Bapak Wali Kota yang terhormat. Kok bisa hilang? Ya, negara kita negara hukum, praduga tak bersalah kita kedepankan. Tapi kalau menurut penilaian saya, ini terjadi sebuah konspirasi yang masif, konspirasi yang terstruktur. Ada orang menyuruh, ada pelakunya, dan ada tujuannya. Oleh karena itu, dengan segala hormat, kami meminta kepada Bapak Kapolres beserta jajaran mengungkap ini secara nyata supaya masyarakat tahu siapa dalangnya, siapa pelakunya,
siapa aktor intelektualnya. Terima kasih rekan-rekan. Cukup. Oke. Wah, bisa nukta mundul. Ya, harus ngopi. Habis ini lagi.